Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah pengawasan malam Kamis yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun diberikan rizki yang begitu besar, karena rizki itu ada dua macam. Yang pertama rizki lahiriah, dan yang kedua rizki yang ada pada batin. Rizki lahiriah yaitu kita rasakan sehat, diberikan harta, diberikan umur panjang, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Samping itu ada rizki yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki untuk merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Mungkin kita terus dapat istiqomah, terus bisa menjaga keimanan kita dan keislaman kita, dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan yang terbaik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semua yang telah memberikan petunjuk bagaimanakah kita beragama dengan baik, dan mudah-mudahan kita pun semuanya dapat menikmati telaga Nabi SAW di akhirat kelak, yang dimana yang dapat menikmatinya adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Baik, kesempatan kali ini sebelum kita masuk, nantinya kita akan membahas tafsir surat Yasin. Nanti kita akan mengulang dari ayat 41 sampai 48. Sekarang dibacakan surat Yasin ayat 41 sampai 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu
إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang di akhirat agar kamu mendapat rahmat. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezekimu yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang-orang yang benar? Baik. Kita lihat ayat 41 saking surat Yasin sampai ayat ke-48. Ayat 41 sampai 44 telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayatul lakum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun." Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Ingat, ini adalah kisah yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Kisah yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi yang pertama Nabi siapa? Nabi Adam. Sedangkan Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi yang pertama ingat Nabi Adam. Namun kalau kita sebut Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ini beda. Kalau Nabi itu diutus membawa wahyu dan umatnya itu tidak berselisih banyak dengan nabinya. Namun kalau Rasul itu mendapatkan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, dan biasanya Rasul ini membawa ajaran yang nanti bertentangan dengan umatnya. Yang nanti bertentangan dengan umatnya. Dan Nabi Nuh alaihissalam itu hidup selama berapa tahun? 100 lebih 950 tahun. 100 lebih memang, namun 950 tahun. Iya, betul 100 lebih. Selama beliau itu berdakwah, dakwah yang paling utama yang beliau dakwakan anti syirik. Mengajarkan kepada ila ayyuhidillah
Wajtanibu taghut, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mengajak kepada tauhid, dan diperintahkan untuk menjauhi syirik. Dan inilah yang jadi dakwah para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan walaqad ba'atsna, dan telah kami utus fi kulli ummah, di setiap umat, rasulan, ada diutus seorang rasul. Perintahnya apa? Lihat dua perintah di sini. Ani'budullaha, agar menyembah kepada Allah saja, Allah tidak boleh disekutukan. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Di antara maknanya adalah jauhilah kesyirikan. Berarti dakwah para rasul ini dikatakan dalam ayat ini semuanya sama. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya satu, yaitu ajarannya mengajarkan pada tauhid dan wajib untuk meninggalkan syirik. Wajib untuk meninggalkan syirik. Ajarannya cuma satu ini. Maka kalau seorang dai, orang yang berdakwah mengajarkan seperti ini, mendakwai supaya kita itu menyembah Allah saja, Allah tidak disekutukan, dan diingatkan tentang bahaya syirik, berarti dia telah mengemban, telah membawa ajaran para rasul. Namun kalau di zaman ini, orang yang dakwakan tauhid, orang yang dakwakan anti syirik, yang malah dituduh sesat. Nih, orang yang dakwakan tauhid, orang yang dakwakan anti syirik, nggak boleh syirik, malah yang dikatakan sesat. Kenapa dikatakan sesat? Karena ini sama saja menghancurkan apa yang sudah jadi turun-temurun, jadi warisan dari simbah-simbah dulu. Betul napa mboten? Padahal dakwah para rasul, dakwanya ingin luruskan, marilah kita kembali kepada ajaran tauhid yang murni. Murni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Kalau kita sholat, kita niatkan untuk Allah semata. Kalau kita puasa, kita niatkan untuk Allah semata. Kalau kita sodako, infak, niatannya untuk Allah semata, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan ingin cari popularitas, bukan ingin cari pujian, namun murni untuk Allah. Sama seperti ibadah besar yang kita lakukan kemarin, yaitu ibadah kurban. Allah perintahkan kurban sama dengan sholat. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Lakukanlah sholat. Yaitu para ulama tafsir katakan lakukanlah sholat Idul Adha. Wanhar, lakukanlah sembelihan. Maka kalau sholat kita murni untuk Allah, maka sembelihan, tumbal, sesajian, semuanya hanya boleh ditujukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang menunjukkan hal ini tadi, sembelihan, tumbal, sesajiannya bukan pada Allah, dia serahkan kepada penguasa pohon, penguasa batu, penguasa laut, maka ini telah memalingkan ibadah pada selain Allah, telah terjatuh pada perbuatan syirik. Dan syirik ini dosa yang tidak diampuni jika dibawa mati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Dosa di bawah syirik masih bisa diampuni bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Berarti dosa syirik tingkatannya paling tinggi daripada dosa selingkuh. Dosa syirik tingkatannya lebih tinggi daripada dosa membunuh.
Dosa syirik tingkatannya lebih tinggi daripada korupsi. Dosa syirik tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang meninggalkan sholat. Apalagi sudah lakoni syirik, sering datangi dukun, ya, ini juga lakukan sesajian kepada selain Allah, ditambah lagi orang tahu sholat, ditambah lagi selingkuh sering, ditambah lagi nyolong juga sering, ditambah lagi korupsi. Tambah parah. Lengkap. Komplit. Sempurna, Ustaz. Sempurna masuk neraka. Ya. Ini jadi tolong dipahami, yang paling tinggi itu tingkatannya apa? Syirik. Contoh misalnya, ada yang dagangannya ora laris. Biasanya pakai apa? Pakai penglarisan kan? Iya kan? Nah, ini namanya dalam bahasa Arab disebut tamaim atau tamimah. Kata Nabi SAW, inna tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jimat-jimat. Juga ada yang pengen supaya memikat pasangannya. Ada yang belum juga laku. Untuk memikat pasangannya maka dipakailah yang disebut dengan pelet-pelet. Maka kata Nabi SAW, itu semuanya termasuk syirik. Maka orang yang pakai ini dibandingkan dengan dia main judi, itu parah. Ya, pakai jimat itu termasuk kesyirikan. Kalau dia berjudi masuk dosa besar. Maka tingkatan syirik lebih parah daripada ya orang yang main judi. Apalagi biar menang judi, tambah lagi pakai penglaris. Tambah lagi biar bisa menang, ada lagi jimat yang dia pakai. Dosanya double, full, komplit untuk masuk neraka. Paham nggih? Jadi yang paling parah perbuatan apa? Dosa apa yang paling parah? Dosa syirik. Tadi Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan inilah yang jadi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Inilah yang jadi dakwah Nabi Nuh sehingga dia ingin selamat, diselamatkan oleh Allah supaya naik di atas perahu besar. Umatnya tidak mau mengindahkan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Nuh, dan Nabi Nuh pengikutnya sedikit. Bahkan keluarganya sendiri tidak mau untuk mengikuti Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam istrinya masuk neraka. Anaknya juga masuk neraka. Tidak bisa mengikuti bapaknya yang masuk surga. Istrinya tidak bisa mengikuti suaminya. Anaknya tidak bisa mengikuti bapaknya. Jadi dua-duanya, istri dan anak, tidak selamat. Maka lihat, maka penting untuk mendakwahkan tauhid di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita. Maka di sini hadir para kaum, para sepuh, para tokoh, para dai, ya para takmir. Tolonglah perhatikan di warganya, diingatkan terus tentang masalah kesyirikan. Syirik ini dosa yang paling parah. Ikutilah jejak Nabi Nuh, ikutilah jejak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, seluruh Nabi Ulul Azmi. Juga para rasul yang lainnya, para nabi yang lainnya. Semua dakwahnya mengingatkan agar menjauhi kesyirikan. Kemudian di ayat-ayat berikutnya disebutkan, setelah dijelaskan tentang kalau ingin selamat, maka Allah yang menyelamatkan dari musibah yang nanti menimpa kita ketika kita berada di tengah laut. Termasuk di sini juga pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh. Ternyata bisa datang musibah itu karena tidak mau manut, tidak mau patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya maksiat, yang namanya dosa, ini kalau sudah semakin menumpuk di tengah-tengah masyarakat kita, maka akan membuat musibah mudah cepat turun. Musibah itu cepat datang kalau kita terus berada dalam maksiat. Namun kalau kita mau bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan angkat musibah tadi.
Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma asabakum min musibatin." Dan musibah apapun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maka itu karena sebab dosa yang kalian lakukan, dan Allah memberikan maaf dengan pemaafan yang banyak. Berarti sebab musibah itu datang, sebab gempa bumi itu datang, sebab banjir itu datang, sebab tsunami itu datang, sebab yang musibah-musibah yang lainnya itu datang, itu semuanya karena maksiat dan dosa yang kita perbuat. Semuanya disebabkan karena maksiat dan dosa yang kita perbuat. Berarti kalau kita ingin selamat dari musibah harus apa? Bertaubat. Ingin selamat dari musibah, maka solusinya adalah apa? Bertaubat. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, musibah itu datang karena maksiat atau dosa. Dan musibah itu jadi terangkat kalau kita mau bertobat dan memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu jadi terangkat kalau kita mau bertobat dan memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara solusi yang pernah ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in di masa silam, ketika ada yang belum punya keturunan, itu mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri. Ada yang panennya gagal, mengadu juga kepada Al-Hasan Al-Basri. Ada yang kena musibah kekeringan, mengadu juga kepada Al-Hasan Al-Basri. Sampai dia dapatkan musibah yang lainnya, semua datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Ketika itu Al-Hasan Al-Basri cuma menjawab, istaghfirillah. Perbanyaklah istighfar pada Allah. Istaghfirillah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Lantas beliau membawakan firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Aku katakan, perbanyaklah kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka kalau kalian beristighfar, akan turun hujan yang lebat dari langit. Kalau orang itu beristighfar, akan turun hujan yang lebat dari langit. Maka rahmat hujan itu turun kalau kita mau beristighfar. Maka kalau ingin selamat dari kekeringan, maka perbanyaklah tobat dan perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga dalam ayat selanjutnya, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan jika dikatakan kepada mereka, takutlah kalian kepada siksa Allah yang ada di hadapan kalian, la'allakum turhamun, maka kalian nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga dijelaskan dalam ayat ke-45, penting kita punya rasa takut pada Allah. Penting kita punya rasa takut pada Allah. Kalau orang itu takut pada Allah, maka dia takut untuk berbuat dosa. Dia takut berbuat maksiat. Ketika dia di hadapan orang banyak takut pada Allah, enggan untuk berbuat maksiat. Dia takut, wah kalau saya nanti merokok di depan orang banyak, wah Allah juga lihat. Maka rokoknya dia simpan. Nih, rokoknya dia simpan. Wah ini nanti dilihat oleh ustadz. Wah nanti dilihat oleh jamaah. Wah ini nanti dilihat oleh orang banyak. Wah disimpan dulu, nanti di rumah sajalah. Takut pada Allah. Ketika di rumah ingin maksiat lagi, akhirnya mau isap lagi, wah takut Allah juga lihat. Akhirnya enggan lagi berbuat maksiat. Di dalam kamar dia juga takut pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya takut juga berbuat maksiat. Maka dengan rasa takut
orang itu tidak akan berbuat maksiat. Namun kalau tidak punya rasa takut, di depan orang banyak, wah maksiat iki ora apa-apa. Bangga. Kalau nanti di tempat orang nongkrong-nongkrong juga nanti buat maksiat, bangga juga. Ketika di rumah nggak ada yang lihat dia itu maksiat, tak ada yang melihat juga, tiada orang yang melihat dia juga maksiat. Ya karena tidak punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam surat Yasin ini, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Jika kalian takut apa yang ada di depan kalian, yang ada di belakang kalian, maka kalian pasti akan mendapatkan rahmat Allah. Maka untuk mendapatkan rahmat, hendaklah orang punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan rahmat Allah, maka perbesarlah rasa takut. Dan rasa takut inilah yang nanti akan mencegah kita semuanya dari berbuat maksiat. Maka nggak ada suami yang selingkuh kalau punya rasa takut pada Allah. Di kantor nggak mungkin selingkuh, walaupun sudah pergi jauh dari istrinya. Di Jogja nggak mungkin selingkuh, karena punya rasa takut pada Allah. Istrinya yang ditinggal suami juga ketika di rumah, ya, juga tidak akan selingkuh kalau punya rasa takut yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Namun coba orang takut, nggak merasa diawasi. Nih, suami pergi jauh, bojoku ini mumpung nih bojoku ora ono, ya, kesempatan. Istri ketika di rumah, wah ada HP, ada yang lain-lain, bisa selingkuh mudah kalau nggak punya rasa takut. Nah sekarang rasa takut ini kita bisa pupuk bagaimana? Modal yang paling utama biar punya rasa takut yang besar pada Allah, solusinya adalah banyak ngaji. Harus hadiri majelis ilmu, harus banyak datangi para ulama, karena yang punya rasa takut yang besar pada Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang punya rasa takut yang paling besar pada Allah adalah hanya para ulama, orang yang berilmu, orang yang mau ngaji, orang yang mau berada dalam majelis ilmu. Namun kalau biasanya jauh dari ngaji, enggak punya rasa takut, ibadahnya biasanya malas, sholatnya biasanya malas, kalau diomongi itu biasanya enggak mau dengar, dan biasanya kalau enggak mau ngaji, malas ngaji, orangnya biasanya banyak protes. Biasanya banyak protes. Wah, diomongi masalah kurban iki wis ono aturan, ya karena nggak mau ngaji, cuma mau manut saja. Wah, kan wis turun temurun seperti ini. Akhirnya nggak mau ikuti apa yang jadi tuntunan Kanjeng Nabi. Namun kalau dia itu ngaji dengan benar, nimba ilmu terus, mau memperbaiki diri terus, maka sholatnya nanti mau dia perbaiki, puasanya juga mau diperbaiki, kemarin ngadakan ibadah kurban juga mau diperbaiki. Contoh kemarin saya jadi aturan kurban, ini masih dipraktekkan nggak di tempat-tempat di masjid-masjidnya, jual hasil kurban? Masih? Jeroannya dijual? Betul? Kepalanya dijual? Enggak? Kulitnya dijual? Nah, ini sudah jadi aturan. Nih, sudah jadi aturan. Namun kalau sudah dimiliki, orang per orang sudah memiliki hasil kurban tadi, misalnya nggak senang dengan daging wedhus, misalnya nggih, daging kambing nggak senang, ya, dia ketika itu orang pas, ya sudah dia jual. Namun sudah dimiliki, boleh ketika itu dia manfaatkan untuk dijual, dia nanti tukar dengan daging sapi misalnya, boleh. Ya seperti itu,
boleh. Ini nggak masalah. Yang jelas di sini kalau orang itu punya ilmu, maka rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Kemudian ayat ke-46, 47, 48 ini tentang orang-orang yang nggak mau mengikuti tuntunan akan mendapatkan ancaman-ancaman, dijelaskan dalam surat Yasin ini. Ini yang nanti kita bahas sampai ayat 45, ayat 46 sampai seterusnya insyaallah kita bahas pada 2 pertemuan berikutnya. Minggu depan kita bahas ya hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Intinya di sini surat Yasin perlu untuk dikaji. Rata-rata di antara kita ini wes hafal surat Yasin. Iya dah? Pun hafal nggih? Pun hafal surat Yasin? Ya ada yang belum. Ya. Namun saya sendiri ini sudah hafal juga surat Yasin karena sering dari dulu juga sering dengar, sering amalkan. Namun yang penting ini bukan sekedar baca, bukan sekedar itu kita jadikan rutinitas pada hari-hari tertentu. Yang paling penting itu dikaji tafsirnya. Karena orang yang baca surat Yasin ini belum tentu paham seperti tadi. Wah nggak boleh syirik, wah nggak boleh kita itu ya tidak punya rasa takut pada Allah, harus punya rasa takut pada Allah yang besar. Ini semua butuh pengkajian, semuanya itu butuh belajar, sehingga tidak cukup dimoco, tidak cukup jadikan amalan. Namun yang lebih penting adalah banyak-banyak mengkaji tafsirnya biar dapat faedah sehingga bisa diamalkan. Ini baru ayat separuh dari surat Yasin yang kita kaji. Masih banyak setelah ini. Mudah-mudahan setelah mengkaji nanti kajian kita utuh, akidahnya jadi lurus, pemahaman jadi lurus, semakin mengikuti tuntunan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemauan untuk pertemuan malam hari ini. Monggo di antara para jamaah ya mungkin sekitar 10 menit aja, pertanyaan sebentar aja, kami persilahkan untuk bertanya. Monggo ibu-ibu terlebih dahulu. Bapak-bapak nyusul terakhir. Kalau waktunya sudah habis ya cuma ibu-ibu. Monggo ibu-ibu wonten. Masalah apapun boleh. Masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah sholat, permasalahan apapun boleh. Atau masalah kurban kemarin yang ora beres, silakan ditanyakan. Sepenting jangan minta kurbannya lagi ke sini. Wis cukup. Tahun depan. Itu bukan masalah lagi. Nggih. Oh iya. Mic-nya. Mic-nya monggo. Bisa bagi yuk. Mic, Mbak. Ayo yang pegang mic dioper. Ayo yang pegang mic dioper ke sebelah wetan. Ayo yang pegang mic dioper ke sana. Waktunya mepet. Malah tinggal ke bawah mic ini. Mic yang pegang mic. Sana, pojok. Dioper aja ya, oper. Lah, dah. Mic-nya mati. Nggak dinaikkan itunya? Di on kan? On kan. Nah, itu. Ya, pun niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya mungkin pertanyaan saya ini sudah kelewat ya Ustadz. Tapi ini masih mengganjal dalam hati saya. Karena kemarin kebetulan saya tidak bisa mengikuti pengajian. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah Ustadz waktu-waktu kemarin itu pernah bilang bahwa sebetulnya sholat id itu lebih bagus dilaksanakan di lapangan daripada di masjid. Sedangkan pada saat zamannya Rasulullah dulu, Rasulullah itu memiliki masjid, tetapi memilih untuk sholat di lapangan. Nah, pertanyaan saya sekarang, bagaimana seandainya di daerah seperti di daerah saya contohnya, itu kan sebetulnya tidak terlalu jauh dengan lapangan, tetapi di masjid juga mengadakan sholat id. Iya.
Yang alasan utamanya adalah untuk mengumpulkan infak. Itu tujuan utamanya, agar infaknya itu terkumpul, jadi bisa digunakan untuk kepentingan masjid tersebut. Nah, sebaiknya itu bagaimana Ustaz? Apakah itu juga bagus ataukah lebih baik ke lapangan? Ya, begitu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kedua, ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Bapak-bapak nanti malam ini aja. Minggu pagi aja. Ini ya, monggo ibu-ibu. Oh, ning buri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, pada waktu akan sholat itu berwudu, terus selang berwudu sama sholat itu masih agak lama, itu keselingan ngantuk, itu bagaimana hukumnya? Terus antara wudu dan sholat itu menunggu sholat itu keselingan makan makanan kecil, bagaimana? Tahu nggak Ustaz? Nggih, baik. Ya. Satu lagi. Ngantuk tapi tidak tidur. Nggih. Iya. Ngantuk berarti masih kelingan suami. Ya. Kalau wis turu kan orang kelingan. Baik, ada lagi. Masih pojok sana juga ada. Itu sebelah tembok itu. Tanya maun, masalah sederhana pun ini bapak-bapak aja ada yang nggak paham kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai musibah tadi ya Pak, kalau musibah itu datang kebanyakan atas kesalahan dan dosa kita. Tapi kebanyakan kita itu kurang bisa mengambil hikmah dari musibah yang ada. Biasanya orang yang kena musibah itu merasa dirinya baru diuji, sehingga merasa salah mengartikan bahwa itu sebenarnya teguran dari Allah, tapi berhubung dia merasa sudah sholatnya sudah benar, sudah istiqomah, sehingga musibah datang itu ini diuji Allah, seperti itu. Jadi tidak mau introspeksi dengan apa yang dia sadari. Misalnya yang ngapunten ya Pak, ada orang yang mikir tiba-tiba di suatu saat itu kebakaran rumahnya, dia itu merasa ini ujian bagi saya. Sebenarnya mungkin orang lain mengatakan saking kikirnya dirimu makanya Allah mengambil dengan begitu mudah. Terus yang kedua Pak, di dalam surat Luqman 31 ayat 33 ini saya mohon sedikit dijelaskan Pak, karena saya rada bingung itu antara di mana masa bapak tidak bisa menolong anaknya dan anak juga tidak sedikit pun bisa menolong bapaknya, dan jangan terperdaya oleh penipu untuk mentaati Allah. Nah, di sini kan doa anak yang soleh itu akan selamanya atau Pak bermanfaat untuk orang tuanya. Sedangkan yang dimaksud penipu untuk tidak mentaati Allah itu yang seperti apa? Atau yang gaib atau yang itu menungso nyata gitu. 31 sampai Assalamualaikum warahmatullahi kata jadi fil bahar gini. 31 sampai 33. 31 sampai 33 nih. Surat Luqman ayat tadi Luqman ayat pinten Bu? 33. Ya. Ya. Baik. Saya jawab dulu. Yang pertama tadi sholat id di lapangan. Ya, dengan sholat id di masjid. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang sholat id yang paling baik di mana, ya di sini ada perselisihan. Ada sebagian ulama yang menyatakan yang paling afdol di lapangan karena Nabi SAW itu punya masjid Nabawi, namun Nabi SAW tetap masih memilih sholat idnya itu di lapangan.
Kecuali di sini yang para ulama sepakati, tetap lebih bagus dimanapun untuk sholat id, tetap di Masjidil Haram lebih afdol. Di Masjidil Haram kalau namanya masjid, ya orang itu ya untuk memilih di lapangan atau Masjidil Haram tetap lebih bagus itu adalah di Masjidil Haram yang ada di Mekah sana. Maka Masjidil Haram tetap dipakai untuk sholat id. Mereka tidak cari lapangan ketika itu. Adapun di sini tentang masalah sah atau tidaknya sholat id di lapangan dibanding dengan di masjid. Sholat id di lapangan atau di masjid dua-duanya sah. Yang kita bahas di sini cuma afdol yang mana, lebih baik yang mana, sholat id di lapangan ataukah yang di masjid. Wallahu alam, pendapat yang lebih tepat kalau Imam Nawawi itu memilih kalau masjidnya itu masih cukup, kata Imam Nawawi ya tetap memilih masjid. Namun kalau masjidnya sudah tidak cukup, berarti memilih lapangan. Dan Nabi SAW itu tadi sebabnya memilih lapangan ya karena masjidnya tidak mencukupi. Ini pendapat saking Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim kalau tidak salah. Ya, jadi dua-duanya boleh. Adapun tadi maksudnya lakukan di masjid biar terkumpul kotak infak, sebenarnya di lapangan juga bisa. Panitianya berarti kurang canggih. Diperbanyak saja kotak infak gitu, setiap shop diberi. Buat kardus dari Indomie saya sudah bisa untuk nyebar berapa shop. Nanti ibu-ibu 10, bapak 10. Kan bisa dapat satu kotak misalnya 1 juta, ya berarti 20 kotak ya bisa dapat 20 juta. Yang berarti panitia idnya itu yang kurang canggih, kurang profesional. Yuk diperbaiki besoknya. Nih, jadi baiknya kalau seperti ini coba timbang-timbang mana yang lebih bagus. Kalau mau di lapangan ya monggo, mengingat tidak muat di masjid. Namun kalau di masjid sudah cukupnya jamaahnya cuma se-RT saja seperti itu, masjidnya luas, ya monggo lakukan di masjid, tidak masalah. Artinya dari sisi sah atau tidaknya dua-duanya tetap sah. Adapun tadi sholat sebelumnya itu sudah berwudu, namun untuk nunggu sholat ngantuk. Ini kasusnya mungkin ketika dulu pas Ramadan, pas lagi nunggu tarweh, pas diselingi ceramah. Ceramahnya yang ngisi ceramah buat orang ngantuk. Ya, akhirnya ibu-ibu ngantuk, kemudian boleh nggak langsung sholat tarweh? Jawabannya masih boleh jika ngantuknya tadi masih dalam keadaan sadar. Artinya ngantuknya masih kelingan suami tadi gampangannya. Ya, wah ini mas suamiku tuh masih ada. Wah berarti masih. Ya, pas digugah langsung tangi. Oh berarti cuma sebentar. Namun kalau pas digugah misalnya ini sulit, Mbak, tangi Mbak. Wis tambah ngorok meneh. Ya, berarti itu sudah hilang kesadaran. Harus mengulang wudhu. Pernah terjadi di masa Nabi SAW. Nabi SAW dahulu sholat isyanya itu sampai pertengahan malam. Maka para sahabat itu menunggu Nabi SAW sampai sholat isyanya dilaksanakan. Nabi sholat isyanya mungkin jam 10, mereka nunggu sampai jam 10 malam. Maka ketika itu diantara para sahabat tidur-tiduran. Mereka tidur-tiduran ngantuk, alias ngantuk tadi seperti ditanyakan. Maka ketika Nabi SAW keluar untuk melaksanakan sholat isya, mereka tiba-tiba langsung bangun dan tidak mengulangi wudhunya sama sekali. Mereka tidak mengulangi wudhu sama sekali. Karena ketika itu kalau dikatakan bangun langsung berarti masih sadar. Cuma ngantuk-ngantukan biasa. Kok ya bawa bapak itu loh pas sholat Jumat. Iya tak? Iya, itu hobinya itu bukan salah khotibnya. Khotibnya wis mantep, ya jamaahnya sing orang mantep. Ya kayak gitulah gambarannya. Kalau pas khotib Jumat sudah rangkul lutut, ya, kemudian sudah nunduk, wah itu sudah jelas itu. Makanya diantara ini saya ingatkan, ketika mendengar khutbah Jumat, diantara larangan yang dikatakan oleh Nabi SAW saat khutbah Jumat, khusus khutbah Jumat, tolong kakinya jangan dipeluk. Nabi SAW itu melarang cara duduk seperti ini ketika mendengar khutbah Jumat. Kata Imam Nawawi dan yang lainnya dikatakan cara duduk seperti ini ketika mendengar khutbah
pasti tanda-tanda ngantuk berat, sudah dalam keadaan ngantuk mau tidur. Maka dilarang ketika itu dalam khutbah Jumat. Kalau kajian muluk lutut ya nggak apa-apa, yang penting orang ngantuk. Kalau lagi dengar ceramah di luar khutbah Jumat muluk lutut nggak apa-apa, yang penting dengar, ya. Sepenting itu. Namun kalau khutbah Jumat ini salah satu larangan dalam khutbah Jumat muluk lutut, terus tambah nunduk lagi, khusyuk. Khusyuknya bukan dengar ini. Ya. Itu tidurnya yang tumak ninah. Ya. Bukan khutbah Jumatnya yang dia dengar tumak ninah. Paham nggih? Bapak kurangilah. Ya, saiki ora jadikan kebiasaan. Khutbah Jumat terus sampai doa baru tiba-tiba bangun, amin amin amin, kemudian tangi terus ya melaksanakan khutbah Jumat. Tolong tidak punya kebiasaan seperti ini. Adapun tadi sudah wudhu, enteni sholat, kemudian tadi makan makanan kecil. Makan makanan apapun itu tidak membatalkan wudhu kecuali makan daging unta. Ya, nggak ada kan? Ya, kalau daging wedhus mboten masalah, daging sapi kemarin nggak masalah. Ya, iwak pitik juga mboten masalah. Pokoknya selain dari daging unta itu nggak masalah. Kalau daging unta, pendapat yang paling kuat makan daging unta itu wudhunya jadi batal. Adapun tadi musibah itu datang, ini kurang bisa mengambil hikmah. Maka setiap perlu dipahami tugas kita per individu, per orang itu perlu sadari ketika musibah datang maka waktu baginya untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri. Namun bagi orang lain tolong jangan suuzon. Suuzonnya bagaimana? Wah, ini ibu ini dapat musibah, rumahnya kebakaran. Wah, ini jangan-jangan dia pernah lakukan suatu masalah, ini jangan-jangan pernah selingkuh. Ini namanya suuzon. Kita jangan suuzon pada orang seperti itu. Tugas kita kalau kita dapat musibah, kita introspeksi diri. Namun bagi orang lain ya cukup bagi kita ambil pelajaran. Wah, ini jangan-jangan kalau musibah ini menimpa diri saya, mungkin saya nggak seperti dia, bisa sabar. Dia ambil pelajaran seperti itu, jangan langsung divonis. Wah, ini jangan-jangan ini pernah dua masalah ini. Ya, ini paling ini punya kasus sehingga Allah beri cobaan yang begitu berat, nggak boleh. Ya, nggak boleh suuzon seperti itu. Tugas kita apa? Ambil pelajaran. Siapa tahu kita dapat musibah seperti itu juga, namun kita nggak bisa sabar. Maka sikapi musibah itu dengan baik. Sikapi diri sendiri itu beda dengan sikapi orang lain. Adapun surat Luqman ayat 31 coba dibaca ini. 30? Ya, 33, maaf. 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan janganlah sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Jadi yang dimaksud pada ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun wajazin an walidihi syai'a. Coba dibaca ulang, wahai sekalian manusia. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Terus, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya. Anak tidak bisa menolong bapaknya. Terus, sungguh janji Allah pasti benar. Sungguh janji Allah pasti benar. Yang dimaksud di sini adalah pada hari kiamat, yaitu anak nantinya tidak bisa menolong bapak, bapak tidak bisa menolong anaknya. Yaitu maksudnya kalau bapaknya itu masuk neraka, bisa jadi anaknya tidak bisa mengeluarkan dari neraka. Sebaliknya juga, kalau anaknya masuk neraka, orang tuanya tidak bisa menyelamatkan anaknya dari neraka. Bisa terjadi kemungkinan seperti ini. Namun ada nanti pada hari kiamat yang namanya syafaat. Yang namanya apa? Syafaat. Yaitu ketika orang itu masuk neraka, maka dengan syafaat tadi dia ditarik dari neraka untuk diselamatkan, akhirnya masuk surga. Dan ini bisa dilakukan oleh orang tua pada anaknya. Dia narik anaknya dari neraka untuk masuk surga. Bisa jadi terjadi pada bapaknya yang masuk neraka, anaknya tarik bapaknya untuk masuk surga. Ini kalau mendapatkan syafaat. Dan nanti syafaatnya di sini bisa ya berupa keimanan dari orang tua ataupun anak tadi, itu yang pertama. Bisa jadi berupa anaknya ini adalah orang yang paham Al-Quran dan hafal Al-Quran, sehingga bisa menarik orang tuanya yang sudah masuk neraka tadi. Ini dikenal dalam istilah syafaat. Dan syafaat untuk mendapatkannya sebabnya macam-macam, sehingga kita harus bisa melakukan cara-cara supaya bisa mendapatkan syafaat. Yaitu kita bisa mendapatkan syafaat Nabi nanti pada hari kiamat. Begitu juga tiap individu bisa mendapatkan syafaat, sehingga bisa menyelamatkan keluarganya. Jadi yang dimaksud dengan ayat tadi, wallahu a'lam bishawab. Ini kemauan untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, ada pengumuman penting, jangan dulu bubar. Yang pertama, tolong para takmir, pekan depan adalah pendaftaran terakhir untuk sunatan massal. Minggu depan tolong formulirnya dikumpul. Yang belum dapat formulir nanti minta, ya. Atau datanya dikumpulkan dulu, namanya dikumpulkan, nanti minggu depan itu pengumpulan terakhir. Pada malam Kamis ini seperti ini pengumpulan terakhir. Paham nggih Bapak nggih? Ya, tolong dikumpulkan terakhir, tidak diberi batasan. Satu masjid mau 2 orang, mau 7 orang boleh. Ya, tidak diberi batasan. Pelaksanaannya nanti liburan semester anak-anak pada bulan Desember. Pokoknya di atas tanggal 19 lah. Di atas tanggal 19 Desember. Pastinya nanti akan kami lihat jadwal pastinya menyesuaikan dengan jadwal anak-anak libur sekolah. Kemudian untuk malam hari ini mohon yang setiap takmir masjid mengumpulkan laporan dokumentasi kurban yang kemarin telah dilaksanakan. Yang mendapatkan kurban dari Darus Sholihin mohon bisa mengumpulkan laporan kurban berupa 1 lembar kemarin formulirnya, dan juga ada foto-foto di dalamnya. Bisa kumpul di meja di depan sini, dan ada orang-orang di sini nanti bisa dikumpulkan, dan nanti kami akan laporkan ini kepada para donatur yang telah memberikan kurban. Alhamdulillah tercatat sapi itu 79 ekor di Gunung Kidul. Kemudian kambing itu baru catatan terakhir 500 ekor. Ya, kambing itu 500 ekor. Dan untuk Indonesia Timur mendapatkan 70 ekor sapi. Kita doakan mudah-mudahan yang telah memberikan sumbangan untuk Gunung Kidul dan Indonesia Timur mendapatkan pahala yang melimpah, dan kita pun semuanya bisa mendapatkan manfaat dan berkah dari kurban yang telah kita dapatkan. Ini kemohon kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.